Dalilnya diangkat masalah anjuran memohon kepada Allah setiap harinya agar dimasukkan ke dalam surga dan juga berlindung dari api neraka. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Berbunyi kata Nabi SAW, ma sa'ala rajulun muslimun ma sa'ala rajulun muslimullah al-jannata thalathan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhu wala istajara rajulun muslimullah minan nari thalathan illa qalatin naru Allahumma ajirhu minni. Terjemahannya, tidaklah seorang muslim memohon surga kepada Allah 3 kali dalam sehari, kecuali surga atau melainkan surga akan langsung merespon dan berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka dalam satu hari 3 kali, melainkan neraka akan berkata, lindungilah dia dariku. Ya Allah, kata penulis ini ya, setelah menulis hadits ini, kami memohon surga kepadamu dan berlindung kepadamu dari api neraka. Ini kurang lebih dalil yang diangkat oleh penulis. Dari hadits ini kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, pentingnya seorang muslim agar selalu berdoa, bermunajat. Kalau bahasa lebih mudah difahaminya adalah manja dengan Tuhannya. Selalu memohon, merengek, minta. Dan kita boleh tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah sehat, minta ditambah kesehatannya. Sudah ada rezeki, minta ditambah rezekinya. Bisa kita tamak terhadap rahmat Allah selama kita tidak masuk ke ranah atau hak orang lain. Minta agar semana Allah SWT berkahi pekerjaan kita, umur kita, pasangan hidup kita, anak-anak. Apa saja itu kita tamak agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah. Itu boleh dalam Islam. Ya, sudah kita jelaskan tadi, yang penting tidak masuk ranah hak orang lain. Dan ini bagian daripada hal yang banyak luput dari kaum muslimin. Seringkali mereka mau berdoa, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam keadaan genting saja. Penyakitnya sudah kronis, tidak sembuh, tidak bisa sembuh di mata dokter, barulah kemudian sholat malam atau umroh misalnya. Barulah dia rutin berdoa, barulah dia tawasul dengan amal salih, bersedekah. Kemudian juga mungkin ya dalam kondisi-kondisi dia terlilit utang, atau ada cekcok dalam rumah tangganya yang mungkin tidak terselesaikan dengan perdamaian dan segala macam hal, maka baru membuat mereka berdoa. Ini satu pemahaman dan persepsi yang harus diluruskan. Karena kalau Anda ingin agar diterima doa Anda dan dimudahkan urusan Anda di saat sedang genting, lagi ada masalah, maka banyak berdoa dan tamak dengan rahmat Allah, manja dengan Allah justru di saat kita sedang lapang. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang sahih, kurang lebih terjemahnya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu atau berdoalah, manjalah padanya, taatlah kepadanya di saat kamu sedang lapang, maka dia akan mengenalimu di saat kamu sedang sulit. Ya, jadi kita harus terus menerus menggunakan ya. Kalau bagi saya doa ini sebuah bonus ya, yang sekaligus menjadi senjata yang paling ampuh bagi setiap muslim. Kita bisa berdoa setiap kali melihat kelebihan yang orang miliki agar Allah berikan kepada kita kelebihan yang sama, selama tidak bentrok dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah bangun atau berikan. Contoh misalnya, Anda lewat sebuah masjid, daripada Anda cuma mengatakan bagus ya masjidnya, sebatas itu, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya bagi pembangun masjid tersebut. Tapi kita bisa berdoa di saat itu, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan peluang saudaraku muslim ini membangun masjid ini, mungkin kita tidak punya power untuk bisa membangun seperti dia misalnya, tidak punya harta, tidak punya kekuatan, tidak punya jabatan, tapi kita punya doa. Kita bisa mengatakan, ya Allah, kalau seandainya dengan niat tulus dalam hati Engkau memberikan aku peluang seperti pembangun masjid ini, maka aku akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tulus, maka Allah SWT bisa memberikan pahala yang sama. Dalilnya jelas hadis yang sahih. Ini sering kali kami sampaikan hadis ini dalam setiap pengajian, karena hadis ini mulia sekali. Ya, kapan orang itu berdoa, kapan orang niat tulus ingin mendapatkan satu kebaikan, Allah bisa kasih dengan ketulusan niatnya dan juga doanya. Kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama, yang terbaik, afdhalil manazil, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah SWT adalah orang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Udah pintar agama, kaya raya. Kemudian dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Selalu ngajar, selalu bersedekah. Ya, dia pakai hartanya di jalan-jalan kebaikan.
Misalnya dia bangun masjid, rumah anak yatim, bantu mujahidin kayak teman-teman kita sekarang di Palestina misalnya, dan seterusnya. Bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, bantu tetangga dan segala macam. Golongan kedua, yang Allah berikan kepada mereka ilmu tanpa harta. Dia tahu ini, oh keutamaan bangun masjid besar banget nih, dapat rumah juga istana di surga, bakti sama orang tua menyenangkan mereka dengan harta juga adalah masuk dalam bakti yang afdal, dan seterusnya. Haji dan umrah misalnya, jihad, biaya jihad misalnya, itu pahalanya besar. Tapi dia nggak punya harta, dia nggak punya kedudukan, dia nggak punya power. Tapi kata Nabi SAW, dengan ketulusan niatnya dalam hati, dia betul-betul ingin dan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku seperti yang Engkau berikan kepada orang tersebut, golongan yang pertama, maka aku akan buat yang sama. Dengan itu kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, maka mereka sama pahalanya. Sama pahalanya. Jadi kita bisa maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat kebaikan-kebaikan depan mata kita. Ada orang sedekah, ada orang haji, ada orang bakti sama orang tuanya, apa saja yang mungkin kita tidak punya peluang yang sama. Maka kenapa kita tidak maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan tulus niat berdoa, Allah bisa berikan pahala yang sama. Saya pernah duduk merenung menjelang buka puasa di Masjidil Haram waktu itu di Mekah, salah satu bulan Ramadan pada saat Allah mudahkan kami ke sana. Sambil menunggu orang buka puasa, ada orang sibuk membuka puasakan orang, ada orang sibuk berdoa, ada yang sibuk lagi baru masuk masjid sholat tahiyat masjid misal, macam-macam, ada orang lagi berzikir. Saya sambil merenung, saya lihat tempat tawaf begitu penuhnya orang yang tawaf karena orang mengejar keutamaan ibadah di Ramadan, termasuk umrohnya sendiri. Yang kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'adilu hajjatan ma'i, umrah Ramadan sama dengan haji bersamaku. Tempat sa'i penuh. Ya. Banyak sekali ibadah di situ yang dikerjakan dan pahalanya melimpah. Saya sempat berpikir berapa banyak pahalanya pemerintahan Saudi ini yang sudah membangun masjid ini. Begitu juga dengan orang yang punya andil mengurus Masjidil Haram dari awal. Tapi kalau kita cuma mengatakan bagus ya masjidnya, sejuk ya, bersih ya, dimudahkan buat jemaah haji umrah tawafnya, sa'inya dan segala macam, apa yang didapatkan? Kita nggak dapat apa-apa, yang bangun masjid tidak dapat apa-apa. Tapi saya tiba-tiba berpikir, saya tidak mungkin jadi Raja Saudi, gak mungkin juga membangun Masjid Haram sebesar itu dengan biaya yang mungkin miliaran real atau dolar. Tapi kita masih punya kekuatan doa dan niat. Saya sepintas dulu lalu mengatakan, apa salahnya saya niat dalam hati tulus, ya Allah kalau seandainya Engkau memberikan aku karunia seperti Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin yang menguasai wilayah haram ini, dan akhirnya merawat dan mengurus Masjidil Haram, berapa miliar manusia kalau kita akumulasikan, yang minum air zam-zam, yang tawaf, yang sa'i, yang berdoa, yang yang berzikir, baca Quran, yang segala macam, maka aku akan buat yang sama. Semoga Allah SWT kabulkan, karena memang kita bisa begitu. Itulah senjata kita, berdoa dan berharap kepada Allah diberikan hal yang sama. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Sekarang teman-teman dari rumah ke kantor setiap hari ke sini misalnya, berapa masjid kita lewatin, berapa banyak kita lihat kegiatan-kegiatan baik. Bahkan teman-teman kita yang berprestasi pun yang sangat baik misalnya prestasinya, kepintarannya, kecerdasannya, lalu kita bisa niat dan kita berdoa sama Allah, ya Allah sebagaimana Engkau karuniakan dia, karuniakan juga aku, supaya aku bisa buat sama dengan dia, punya andil untuk perusahaan, punya andil buat negara misalnya, maka bukan mustahil akan sama-sama pahalanya. Ini kekuatan doa luar biasa. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian digunakan doa itu hanya kalau dalam keadaan genting. Tapi justru kita berdoa pada saat kita sedang lapang, itu puncak pahala doa di situ. Dan hadis selanjutnya, masih lanjutkan, kata Nabi SAW, golongan ketiga adalah orang yang Allah kasih harta tapi tanpa ilmu. Kaya raya tapi nggak tahu ilmu agama. Lalu dia sibuk menghabiskan di dalam kemaksiatan. Ini kata Nabi SAW, akhbathul manazil. Orang yang paling buruk kedudukannya. Bangun diskotik, bar, maksiat, judi, zina. Golongan keempat lebih buruk lagi. Tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Udah bodoh agama, miskin. Tapi uniknya yang dia contoh adalah golongan ketiga. Sambil mengatakan kalau saya punya kesempatan seperti dia, saya akan buat yang sama. Kaya raya tapi dari diskotik, dari bar, dari segala macam. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi wazri sawa. Maka ini sama-sama dosanya. Dia tidak bangun diskotik tapi dia juga dapat diskotik, dosa. Karena dia niatnya begitu. Dia berdoa seakan-akan dia mau seperti itu.
Oleh karena itu teman-teman sekalian maksimalkan, berdoa penting. Nah yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita masuk ke faedah yang kedua dari hadits ini, pentingnya seorang muslim selalu minta agar dimasukkan ke dalam surga. Jangan pernah berhenti untuk itu. Minimal di sini dalam hadis disebutkan 3 kali dalam sehari. Maksudnya 3 kali penyebutan misalnya, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Itu sudah 3 kali. Dalam satu waktu bisa. Yang penting sehari jangan pernah luput. Kalau Bapak Ibu bisa baca setiap kali memohon surga kepada Allah, dibaca 3 kali misalnya, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, anggaplah habis sholat Anda berdoa sambil mengatakan ya Allah masukkan aku dalam surgamu. 3 kali saja. Berarti satu hari kita bisa 15 kali minta agar dimasukkan dalam surga. Dan di saat itu juga akan direspon oleh surga. Jadi penting sekali untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang paling besar yaitu surga. Karena tidak ada lagi nikmat di atas ini. Target utama kita adalah bagaimana kita kembali ke tempat asal di mana ayah dan ibu kita Adam dan Hawa alaihi wassalam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Secara adalah abadi. Nanti akan kita bacakan beberapa dalil tentang keabadian luar biasa dari surga itu sendiri. Dan pelajaran yang ketiga, surga itu sudah ada. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan. Sering kami sampaikan manusia adalah makhluk terakhir. Kita ini makhluk terakhir. Sebelum kita sudah ada jin di muka bumi ini, sudah ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, air, api. Ini semua ini fasilitas sudah lama. Ini daur ulang ini, ya. Air hujan, air itu meluap kena panas ke awan untuk kuasa Allah turunkan hujan. Sudah difilter kembali, layak lagi pakai. Nabi SAW pada saat turun hujan, beliau sengaja membuka imamahnya dan sedikit kerah bajunya untuk membiarkan air hujan melimpah atau mengenai tubuh beliau sambil beliau bersabda, sungguhnya air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya, gitu kan. Baru difilter kembali. Air itu saja dipakai. Gak ada air baru. Api juga sama, semua sama. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, iblis sudah ada, berarti sudah ada jin sebelum kita, malaikat sudah ada sebelum kita, semua sudah ada. Nah termasuk surga dan neraka juga sudah ada. Dan mereka ciptaan Allah ini punya cara merespon kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam hadis, ini faedah ketiga dari hadis. Kalau kita minta ya Allah masukkan aku ke dalam surga, di waktu itu Bapak Ibu direspon sama surga. Sambil surga pun berdoa kepada Allah sambil mengatakan ya Allah, sungguhnya hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, masukkanlah dia ke dalamku. Jadi memang surga pun membantu kita agar kita masuk ke dalam surga tersebut. Dalam riwayat lain, memohon sampai 7 kali dalam sehari. Ya, sekali minta 7 kali. Ini 3 kali riwayatnya, ada juga riwayat 7 kali. Faedah keempat dari hadis tentang pentingnya seseorang itu berlindung juga dari api neraka. Ini selalu pasangan. Minta surga, berlindung juga masuk surga dan berlindung dari api neraka. Ini faedah terakhir dari hadis dan juga sama tadi 3 kali dalam sehari, dalam riwayat lain bisa sampai 7 kali. Maka neraka pun akan merespon langsung sambil mengatakan, ya Allah, dia hambamu fulan memohon berlindung dariku, maka lindungilah dia. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Dan ini juga menandakan Bapak Ibu sekalian neraka juga sudah ada. Neraka sudah ada. Nanti akan kita bacakan beberapa riwayat berhubungan dengan masalah itu insya Allah. Jadi ini baru kita ambil faedah dari hadis. Sekarang saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian tentang surga dan neraka ini. Kalau kita ingin bahas panjang sekali bahasannya. Saya coba ambil garis besarnya dari sebuah buku yang ditulis oleh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah, salah satu ulama yang ada di Saudi sekarang, yaitu dengan judul Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Dan di sini kita bisa membuka dengan dalil-dalil ya yang bisa dijadikan sebagai rujukan, yaitu hadis Bukhari, kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba juga utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa putra Maryam itu adalah hamba juga utusan Allah dan kalimat Allah benar-benar ya diilhamkan kepada Maryam, dan ruh juga ditiupkan dari sisi Allah ke rahimnya. Wal jannata haqq,
dan surga benar ada. Nah ini potongan permohonannya. Wan nar haq, dan neraka juga benar ada. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini berarti hadits ini menjelaskan kepada kita tentang memang keberadaan surga dan neraka sudah ada, bukan nanti baru ada di akhirat, gitu ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan min abwabil jannati tsamaniyati ayyaha sya'. Kalau dia bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad SAW juga hamba dan benar hamba dan utusan Allah, Isa alaihissalam juga adalah benar hamba Allah, dan benar ya Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Maryam, didatangkan Jibril untuk berbicara kepadanya sambil mengatakan bahwasanya kau akan hamil. Dalam surah Maryam dijelaskan. Lalu Maryam sempat bertanya, bagaimana saya bisa hamil sementara saya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Lalu Jibril mengatakan, begitulah keputusan Tuhanmu. Lalu kemudian hamillah dia dengan ditiupkan ruh yang suci di rahimnya. Dan mengakui juga bahwasanya surga sudah ada, neraka sudah ada, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, dari hadis Jibril yang sangat masyhur ya. Kata Nabi SAW, waktu Allah menciptakan surga, ini jauh sebelum menciptakan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril untuk mendatangi surga. Kemudian melihatnya dan menilainya. Lalu Jibril pun kembali, lalu Allah bertanya. Sebenarnya Allah tidak butuh ini, tapi Allah ya menginginkan itu agar Jibril melihatnya. Lalu Jibril pun ditanya oleh Allah, bagaimana pendapatmu? Jibril yang malaikat yang luar biasa, ya sudah melihat ciptaan alam semesta ini. Karena dia di langit sana, alaihi salatu wassalam. Dan kata Nabi SAW, Jibril itu ya ciptaan Allah yang sangat agung, besar sekali fisiknya. Ya, sampai memiliki 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Memenuhi langit pada saat Nabi SAW melihatnya dalam postur aslinya. Sebagai malaikat dalam hadits Bukhari pada saat turun dari Gua Hira setelah menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Jibril saja yang sudah lihat alam semesta, hampir setiap saat bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahu kerajaan Allah yang sangat besar dan luar biasa ini. Pada saat lihat surga, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak mengira ada hambamu yang mendengar saja, tidak usah lihat, mendengar saja surga, kecuali pasti dia berharap masuk ke dalamnya, karena luar biasa fasilitasnya, luar biasa gitu. Nanti akan kita singgung beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu, insya Allah. Kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, karena ada perintah-perintah kayak gini dulu dalam majlis ilmu, harus sholat 5 waktu, bangun tengah malam, sholat tahajud, ya kan, harus jujur, amanah, tanggung jawab, dan segala macam hal. Banyak dalam syariat yang harus kita lakukan atau jalankan perintah-perintah yang merupakan kewajiban, dan juga ada yang sunnah hukumnya, tapi semua perintah Allah SWT, dan banyak yang dilarang. Maka setelah dikiasi surga dengan itu, lalu Allah mengatakan, pergilah kembali lihat surga. Waktu dilihat kembali oleh Jibril, lalu dia kembali, lalu Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Setelah melihat itu, banyak hal-hal yang larangan-larangan Allah yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka tidak bisa masuk ke dalam surga. Banyak perintah-perintah yang harus dikerjakan supaya masuk ke dalam surga. Maka dia mengatakan, saya tidak mengira ada hambamu yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu Allah ciptakan neraka, dan Allah suruh Jibril juga melihatnya. Begitu melihat, Jibril pun yang sudah tahu luar biasa bagaimana kerajaan langit ini, kaget melihat siksaan yang ada di sana. Lalu kembali dan mengatakan, ya Allah, tuh Allah tanya, bagaimana pendapat? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja neraka kecuali tidak akan berharap masuk ke dalamnya, karena luar biasa dahsyat siksaan yang ada di sana. Lalu kata Allah SWT, pergilah ke sana, lihat lagi. Setelah neraka dihiasi dengan hawa nafsu, membunuh, mencuri, menipu, apalah segala macam pelanggaran agama yang bisa saja setiap saat orang lakukan. Siapa saya bisa lakukan gitu. Dan sewenang-wenang dia. Maka kembali lagi Jibril lalu ditanya, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, saya tidak mengira ada hambamu yang bisa masuk, yang bisa selamat dari neraka, karena siapa saja yang melanggar akan kena konsekuensi hukuman di sana. Jadi ini menandakan juga neraka dan surga itu sudah ada ya dari sebelum manusia diciptakan. Kemudian juga ada hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan ini juga dibahas oleh para ulama dalam
buku-buku tentang surga atau bab tentang surga dan neraka, tentang adanya bidadari di surga yang memang sudah ada. Pelayan-pelayannya sudah ada, istananya sudah ada, tumbuh-tumbuhannya semua, fasilitas sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana nanti orang meninggal setelah melewati mahsyar nanti, timbangan amal masuk menikmatinya. Hadits yang berbunyi la tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiqu an yufariquki ilaina. Yang artinya tidak ada seorang wanita atau istri posisinya yang menyakiti suaminya, ya, kemudian ya, dia menyakiti suaminya kecuali kecuali istrinya si laki-laki itu dari bidadari di surga, langsung merespon pada saat itu sambil mengatakan, jangan kau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu, karena sungguhnya dia hanya mampir di sisimu dan akan menuju kepada kami. Hadis ini hadis sahih. Berarti menandakan bidadari itu juga sudah ada dan merespon apa yang sedang terjadi. Ini langsung pada saat seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari itu langsung merespon, mendoakan buat dia keburukan. Karena tidak boleh dia menyakiti suaminya, dia harus bakti. Ya, bukan melihat suaminya, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada orang tersebut. Tapi saksi bahasan kita tentang sudah ada respon dari para bidadari pada orang-orang di dunia gitu atau di bumi. Kemudian juga kisah banyak sekali berhubungan dengan ini, tapi kisah ada seorang sahabat namanya Handalah radhiyallahu anhu. Handalah ini kalau Bapak Ibu pernah dengar kisahnya, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin ini bisa jadi pelajaran gitu. Di perang Uhud, salah satu orang yang mati syahid namanya Handalah radhiyallahu anhu. Handalah ini menikah hari Jumat malam. Tapi dia tidak interaksi biologi sama istrinya kecuali selepas sholat subuh hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu tepatnya tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah, itu di hari Sabtunya terjadi perang Uhud. Selepas sholat subuh, ya, pada saat Handalah baru selesai hubungan biologi sama istri, baru pengantin baru semalam gitu. Terdengarlah di depan rumah Handalah sebelum dia mandi junub, utusan Nabi SAW keliling sambil mengatakan, ayo berjihad, musuh sudah datang mendekati wilayah Uhud. Rasulullah SAW mewajibkan semua laki-laki untuk berperang. Maka Handalah tidak pakai nunggu, bahkan belum sempat mandi junub, langsung pakai baju perang, meninggalkan istrinya, meninggalkan kenikmatan dunia ini, langsung ikut berperang. Dan terbunuh mati syahid, subhanallah. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW mengumpulkan semua jenazah sahabat yang mati syahid, semua dilihat oleh Nabi SAW, kecuali Handalah. Pasti bagi Handalah Nabi SAW alihkan pandangan matanya. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Terjadi keburukan kepadanya sampai dia tidak mau lihat jenazahnya. Kata Nabi SAW, bukan. Aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari surga datang menjemputnya. Maka Nabi SAW malu melihat itu. Dan beliau mengatakan, dan aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para malaikat memandikannya dari junub. Makanya ada istilah Handalah itu dengan gasilul malaika, atau yang dimandikan oleh malaikat. Jadi ada respon langsung ini. Gitu kan? Luar biasa kan? Bagaimana kisah Hamzah radhiyallahu anhu dimutilasi oleh musuh-musuh orang-orang Quraisy, dipotong hidungnya, dicoret-coret mukanya, dadanya dibelah, jantungnya dicabut. Itu luar biasa gitu, ya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, kata Umar, saya belum pernah lihat Nabi sesedih itu. Karena luar biasa dia itu. Tapi Nabi SAW langsung terima berita gembira dari Jibril pada saat itu. Kata beliau langsung kepada para sahabat, aku diperlihatkan Hamzah ini bertelekan di dipan-dipannya di surga. Walaupun jenazah yang sini fisiknya rusak, tapi itu tidak ada pengaruhnya bagi para orang-orang yang mati, gitu kan? Karena ruhnya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Thalib yang lebih tua 10 tahun. Bagaimana beliau pada saat mati syahid di perang Mu'tah. Lalu kata Nabi SAW, aku diperlihatkan sekarang Ja'far ruhnya sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surga. Yang kedua tangannya yang terputus di medan perang diganti oleh Allah dengan sayap. Sampai ada julukan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang gitu ya. Itu Nabi langsung sampaikan live pada saat itu. Dan sekian banyak contoh-contohnya dalam masalah ini. Kalau riwayat tentang memohon 7 kali itu riwayat hadis yang disebutkan oleh Abu Ya'la, ya, dan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib dari beliau dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Mastajara 'abdun minan nari 7 marrat
illa qalatin naru ya Rabbi inna abdaka fulanan istajaraka minni fa'ajirhu. Tidaklah seorang hamba memohon berlindung kepada Allah satu hari 7 kali dari api neraka, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan telah memohon perlindungan dariku, maka lindungilah dia. Neraka pun memohon kepada Allah agar kita dilindungi darinya. Wala sa'ala abdunil jannata 7 marrat. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga kepada Allah 7 kali dalam sehari illa qalatil jannah, kecuali surga akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka fulanan sa'alani fadkhilhul jannah, sesungguhnya hambamu fulan telah memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Nah, ini menandakan adanya surga dan neraka. Dalil yang lain juga tentang masalah demam, kata Nabi SAW, jangan kalian caci maki demam itu. Pada saat ada seorang sahabiat Nabi, kebetulan Nabi SAW sedang menjenguknya di rumahnya, dan dia lagi demam. Kata Nabi SAW, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, demam. Ya, semoga Allah melaknatnya atau apa gitu ya. Dia mendoakan buruk demam. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki demam itu. Ya, karena sungguhnya dia adalah luapan panasnya api neraka. Kalau itu datang pada kalian, maka dinginkanlah dengan air. Oke, biasa kita pakai kompres ya, kalau misalnya kecil itu anak-anak di kompres itu benar sebenarnya didinginkan dengan air ya. Itu contohnya. Jadi banyak sekali dari dalil yang menceritakan kepada kita tentang adanya surga dan neraka. Baik, kita coba lebih dalam membahas tentang surga dan neraka garis besarnya. Saya agak cepat sedikit karena melihat waktu, dan kalau di buku ini kita mau bahas Bapak Ibu sekalian, surga saja 30 bab ya. Neraka 33 bab. Jadi 63 bab dalam 1 jam itu nggak mungkin itu ya. Tapi kita coba garis besarnya. Surga itu memiliki bau yang sangat wangi dan tercium dari jarak 40 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha tujadu min masirati 40 ama. Siapa yang membunuh mu'ahad, mu'ahad itu orang kafir yang dibawa perdamaian dengan kaum muslimin. Gak boleh kita sesama warga negara Indonesia misalnya, oh itu orang kafir, matikan listriknya, bunuh orangnya, gak boleh. Haram hukumnya dalam Islam. Siapa yang membunuh orang-orang kafir yang tidak bermasalah, karena kafir itu ada yang kafir mu'ahad atau zimmi yang dibawa naungan pemerintah Islam, dan ada juga kafir harbi. Nah, orang kafir yang keluar berperang itu lain. Kalau kafir harbi kita boleh hadapi, seperti kasus orang-orang Yahudi sekarang Israel yang membantu umat Islam. Sana kalau orang Palestina melawan, mereka bunuh itu gak ada masalah, karena di medan perang. Itu namanya kafir. Tapi kalau orang yang tidak ada buat masalah sama umat Islam, tidak boleh gitu kan. Seperti itulah. Nah, siapa yang coba-coba membunuh mu'ahad, orang kafir di bawah pelindungan naungan Islam dalam perdamaian dengan kaum muslimin, dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Jangankan masuk, cium aromanya aja gak bakalan. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, sesungguhnya aroma surga tercium dari jarak 40 tahun. 40 tahun. Surga memiliki pintu-pintu yang sangat banyak. Ya. Tepatnya surga itu memiliki 8 buah pintu, sementara neraka memiliki 7 buah pintu. Ya. Dan itu dijelaskan dalam banyak riwayat. Ya. Di antaranya hadits-hadits di sini, kalau buku ini cukup banyak disebutkan ya. Disebutkan bahwasanya surga itu memiliki 8 buah pintu, sementara neraka itu memiliki 7 buah pintu. Dan ini hadis yang sahih. Begitu juga dengan hadis yang menjelaskan tentang masalah lebarnya pintu surga. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, maksud demi Allah, inna ma baina mis'araini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa hajarin au hajarin wa Makkah. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, benar-benar antara 2 daun pintu gerbangnya surga. Jadi kita tahu pintu ada sisi kanan dan kirinya. Itu adalah luasnya seperti jarak Mekah dengan Hajar atau sebuah kota di wilayah Bahrain, atau antara Hajar dan Mekah. Nah, kalau sekarang mungkin penerbangan pesawat tergantung kota. Kalau kota terdekatnya mungkin Saudi sama Bahrain, ya mungkin sekitar 1 jam lah. Seperti kita Jakarta, Surabaya. Itu pintunya saja, lebar pintunya. Dan ini hadis yang sahih. Dan dalam hadis yang lain menjelaskan tentang masalah pintu,
juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Setiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka semuanya, walaupun kita belum bisa melihatnya. Fayukfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'a. Maka pada 2 hari itu, Senin dan Kamis, diampuni dosa setiap orang muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu hati-hati, dijaga sekali jangan sampai berbuat kesyirikan, ya, menyekutukan Allah SWT, minta pada kuburan, pakai jimat misalnya, atau menggantungkan nasib pada benda-benda atau istilahnya tatayur dalam agama kita. Ini pernah kita jelaskan ya tentang masalah itu. Atau menganggap adanya sial-sial, hari sial dan segala macam. Ini harus hati-hati. Atau percaya bintang-bintang, ramalan-ramalan, ya. Makanya mulai sekarang berhenti aja itu. Gak usah kalau begitu kenalan sama orang yang pertama ditanya bintangmu apa, ya. Kamu bulan Mei berarti Taurus, ini Sagittarius, ini dan Gemini, dan lalu mengantungkan nasib dengan itu. Oh berarti kamu orangnya keras, oh saya berarti orangnya lembut karena diramal. Ini nggak benar semua. Ya, kalau dulu majalah waktu saya masih kecil sering majalah, orang beli cari itu dulu yang pertama. Jadi diramal nasibnya, jodohnya, cintanya lah, apa segala macam, rezekinya. Ini semua haram hukumnya, ya kesyirikan. Nah kalau ada orang yang tidak berbuat kesyirikan, setiap hari Senin dan Kamis diampuni dosanya. Illa rajulan baina wa baina akhihi syahna. Ada juga syarat yang lain selain tidak buat syirik adalah, kata Nabi SAW, diampuni semua orang yang tidak buat syirik, kecuali ada 2 orang yang saling bertikai dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali. Kecuali orang yang masih ada pertikaian dengan saudaranya yang lain, ribut, musuh-musuhan, ya, maka dikatakan kepadanya atau kepada malaikat, Allah berfirman, tundalah pengampunan kedua orang ini sampai mereka baikan, tundalah pengampunan kedua orang ini sampai mereka baikan, dan 3 kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada penyebutan tentang masalah manusia yang pertama-tama masuk ke dalam surga di hari kiamat nanti. Cukup banyak hadisnya, tapi yang menarik adalah hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, urida alayya awwalu thalathatin yadkhulunal jannah. Diperlihatkan kepadaku 3 golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Disebutkanlah syahid, orang yang mati syahid. Jadi teman-teman mohon kepada Allah agar dikaruniai mati syahid, dan jangan usah pernah takut. Karena toh kita juga akan mati di waktu itu. Dan sudah pernah kami jelaskan, saya ingatkan kembali, supaya tidak takut mati syahid, tidak takut untuk membela agama Allah seperti teman-teman kita di Palestina itu. Dan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang saleh sebelum kita, begitu dikumandangkan jihad, mereka langsung pergi berperang. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka sudah faham poin ini. Di antaranya poin selain mengejar keutamaannya. Jadi mati itu dalam Islam satu. Mau ditabrak kereta api kepalanya hancur, mau di pesawat meledak tidak ditemukan satu potong badannya, mau tenggelam di kapal dicabit-cabit oleh ikan tubuhnya, sama mati di atas ranjang sama saja. Mereka melalui satu proses namanya sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Jadi nggak ada lagi orang yang tabrak kereta api mengatakan aduh kepala saya sakit, atau yang terbakar meledak di pesawat badan saya panas, nggak ada lagi itu. Cuma 2 keadaan. Kalau dia orang beriman, ruhnya akan mudah dicabut seperti keluarnya air dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir atau orang munafik, orang musyrik, maka akan sulit keluar tubuhnya. Ya, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Nah seperti itu keadaannya. Makanya orang yang faham ini tidak perlu khawatir. Mau ditusuk pedang, mau dipenggal lehernya, mau kena bom, hancur semua tubuhnya, nggak ada urusannya. Ya, karena tetap aja pada saat itu bukan itu yang dia rasakan. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan semua orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, tidak merasakan sakit seberat apapun, walaupun satu bom terbesar, mungkin itu bom bisa menghancurkan satu kota, kena dia sendiri, tetap aja dia tidak akan rasakan kecuali hanya seperti cubitan saja. Cuma sebatas itu. Maka syahid ini perlu kita jadikan target. Toh kita juga akan mati di saat itu. Dan kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang betul-betul tulus dalam hatinya berharap mati syahid, maka Allah akan berikan kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Yang kedua adalah afifun muta'affif, ya. Afifun muta'affif ini artinya adalah orang yang ya,
memelihara diri dari mengemis. Dia tidak mengemis, dia bekerja, dia berusaha, ya. Walaupun susah hidupnya miskin, tapi dia tidak mengemis. Dia bekerja, dia berikan jasanya supaya dia bisa hidup dari situ, ya. Maka ini juga termasuk, karena memang dalam Islam mengemis ini bagian daripada dosa besar. Mengemis bagian daripada dosa besar. Tidak boleh kita mengemis, ya. Kecuali kata Nabi SAW dalam kondisi orang itu betul-betul tidak bisa lagi hidup kecuali dia minta. Itu pun dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah, kalau ya, orang itu masih punya makanan untuk satu kali makan sehari sudah tidak boleh mengemis. Ya, dan hal riwayat yang lain, ya, siapapun yang membuka pintu mengemis, pasti Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Golongan ketiga, yang pertama surga adalah wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasah di mawali. Seorang budak atau hamba sahaya yang menjaga ibadahnya kepada Allah dan juga dia memberikan yang terbaik untuk majikannya, Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana prosesi mereka masuk ke dalam surga atau ahli surga sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Inna awwala zumratin yadkhuluna jannata ala suratil qamari lailatul badr. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, mereka laksana bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk ini insyaallah. Ya. Walladina yurunahum ala ashaddi kawkabin durrin fis sama'i dha'a. Dan golongan kedua yang masuk ke dalam surga nanti adalah cahaya mereka seperti bintang yang gemerlapan di langit. La yabulun, di surga mereka tidak akan pernah kencing lagi. Wala yatagawwatun, mereka tidak akan buang air besar lagi. Wala yamtakhitun, mereka juga sudah tidak pernah beringus lagi, sakit ya. Wala yatfilun, mereka tidak akan meludah. Amsyatuhumuz zahab, sisir mereka dari emas. Warashuhumul misk, dan juga ya, keringat mereka itu adalah kasturi. Tetap ada keringat tapi itu kasturi. Kalau dalam riwayat lain disebutkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, karena tidak ada lagi WC, nggak ada lagi, kita nggak butuh membesar buang air kecil ya di surga itu. Makanan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk nutrisi akan keluar dalam bentuk keringat, yang keringat itu lebih wangi dari kasturi. Lalu dikatakan wa majamirumul uluwatul anjuj atau udut tayyib, dan pedupaan mereka atau wangian mereka adalah ya kayu yang harum. Sebagian ulama menjelaskan kayu gaharu. Kalau pernah dengar ya, di Indonesia itu ada istilah kalau orang sudah dikasih bantuan tapi tidak berterima kasih, ya itu sudah disebutkan ya, sudah apa namanya? Ya, sudah cendana. Ya. Sudah cendana tapi gaharu pula gitu ya, dikasih secukupnya tapi masih minta yang lebih bagus karena gaharu lebih bagus dari cendana gitu ya. Seperti itulah. Kemudian dikatakan lanjutan hadisnya adalah akhlaqu azwajuhumul hurun 'ain. Pasangan hidup mereka adalah para bidadari yang menyenangkan atau menyurutkan mata. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid, dan akhlak atau keperawakan mereka sama semuanya ya. Akhlak mereka satu ya. Ala surati abihim Adam, mereka sama semua dengan postur ayah mereka Adam, situna zira'an fis sama, 60 siku ke langit. Wa fi riwayah likulli minhum zawjatani yura mukhu suqihima min wara'il laham minal husn. Dan disebutkan dalam riwayat lain setiap laki-laki di antara mereka memiliki dua pasangan, yang pasangan mereka itu terlihat ya, di sini disebutkan terjemahannya terlihat dari balik dagingnya, kedua betisnya terlihat dari balik daging karena keindahannya. Begitu digambarkan. Kalau dikatakan la ikhtilafa bainahum wala tabaghut, tidak ada lagi perselisihan di surga sana dan tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Qulubuhum qalbu rajulun wahid, hati mereka semuanya sudah sama, baik. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya, mereka bertasbih kepada Allah selalu di pagi dan petang hari. Dalam riwayat lain juga ini sekaligus jawaban bagi orang yang mungkin ya, siapa tahu ada, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau misalnya ada yang hadir mungkin anaknya meninggal masih bayi ya,
atau dia punya orang tua meninggal sudah sangat tua. Ini tidak perlu khawatir karena mereka hanya mendahului kita ke alam akhirat. Kita semua juga akan menuju ke sana karena untuk mendapatkan hasil dari amal-amal kita, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, ya majelis ilmu begini dan seterusnya, itu harus mati dulu. Dan untuk masuk ke surga kita harus mati. Mati sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Jadi nggak perlu khawatir dengan kematian. Bagi orang-orang beriman dia sudah faham itu, bahwasanya kematian sebuah pintu yang dia rindukan. Karena dengan itu dia akan menuju kepada kehidupan abadi dan dia akan bertemu dengan siapapun orang-orang yang punya hubungan dengan dia di sana. Tinggal tiketnya sama atau tidak. Iman dan amal soleh ke surga. Kalau tidak sama, misalnya kekufuran dan pembangkangan, maka dia akan ke neraka. Gak akan sama gitu ya. Yang beriman sama kafir tidak akan sama. Hadits ini hadits yang masyhur diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW dari hadits Miqdam bin Ma'dil Karib radhiyallahu anhu, "Ma min ahadin yamutu saqtan wala harima." Tidak ada seorang mati baik sebagai janin yang keguguran maupun ketika tua. Cuma janinnya sudah 4 bulan ya. Sudah ditiup ruh. Maka baru dapat hadits ini. Kalau yang keguguran sebelum 3-4 bulan berarti tidak masuk dalam hadits ini. Karena sudah ditiupkan ruh. Ya, tidak ada seseorang yang mati baik sebagai janin yang keguguran maupun ketika sudah sangat tua. Nenek-nenek, kakek-kakek. Wa innaman nasu fima baina dzalik. Dan sungguhnya manusia banyak di antara keduanya. Artinya ada juga yang meninggal bukan bayi, bukan sudah tua. Illa bu'itha ibna 33 sana. Kecuali akan pasti dibangkitkan pada hari kiamat dengan umur 33 tahun. Jadi kalau kita punya bayi meninggal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nanti kita ketemunya sudah dewasa di surga, 33 tahun. Nenek dan kakek-kakek meninggal di 100 tahun, tetap nanti ketemu 33 tahun umurnya. Itu keadaan surga yang luar biasa gitu ya. Kemudian dikatakan fa in kana min ahlil jannati kana ala mishati Adam. Kalau dia termasuk penghuni surga, maka dia akan sesuai dengan postur Adam, keperawakan Nabi Adam. Tadi disebutkan dalam riwayat sebelumnya 60 siku ke langit, berarti sekitar 27,5 meter ya. Wa qalbi Ayyub, dan hatinya seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu orangnya sangat baik, sangat santun, tidak pernah marah, tidak pernah pendam dan segala macam. Semua ahli surga begitu. Dan waman kana min ahli, maaf ada tertinggal tadi ya, kana ala mishati Adam, seperti keperawakan Nabi Adam, wa surat Yusuf, dan keperawakannya juga wajahnya seperti Yusuf, maksudnya sangat tampan, bersih, perempuannya sangat cantik gitu ya. Wa qalbi Ayyub, dan hati mereka seperti Nabi Ayyub. Waman kana min ahli nari udlimu wa fukhimu kal jibal. Dan siapapun yang menjadi ahli neraka, maka mereka akan dibesarkan postur tubuhnya ya, seperti gunung-gunung, ya. Jadi cukup banyak tentunya bahasan ada tentang derajat-derajat di surga, tergantung daripada amal-amal yang Bapak Ibu kerjakan. Itu juga ada bahasan sendiri, kita tidak bahas sekarang karena melihat waktu ya. Jadi cukup banyak tentang derajat surga, tapi intinya Bapak Ibu kalau bangun masjid, Bapak Ibu kalau berumba-umba dalam amal soleh, apa saja amal soleh, kita kalau melakukannya maka secara otomatis kita akan mendapatkan banyak sekali ya, derajat-derajat di surga. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sungguhnya di surga itu terdapat istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. A'addahallahu liman at'ama ta'am. Allah siapkan derajat itu untuk orang-orang yang sibuk memberikan makan orang. Wa alanal kalam, dan lembut dalam bertutur kata. Wa shalla bil-laili wan nasu niyam, dan sholat pada malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur. Nah itu kan berarti menandakan memang ada derajat-derajat di surga. Nah, itu cukup banyak dalil tentang masalah itu disebutkan oleh penulis. Kita tidak bahas semuanya, sekali lagi karena melihat waktu ya. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW mendapatkan istana yang paling tinggi di surga nanti dan tidak ada yang menyamainya, yang dikenal dengan istana ya Al-Wasilah. Kita kalau habis azan kan membaca ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-wasilah itu adalah istana tertingginya surga ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan kalau dengar azan, maka jawablah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, lalu bacalah salawat kepadaku. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, dia akan diberikan salam oleh Allah 10 kali. Lalu mintalah al-wasilah untukku, karena dia adalah tempat tertinggi di surga, dan siapa yang dan tidak diberikan kecuali untuk 1 orang saja ya. Maka siapa yang memohon wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku
Ini kita mohon kepada Allah SWT. Ini istana yang paling tinggi di surga. Ahli surga memiliki pakaian yang sangat indah, ya. Baju-baju mereka itu tidak ada lagi dicuci. Kata Nabi SAW dalam hadis, saya ringkaskan ya, itu ada pohon mirip seperti buah delima yang ada di istana setiap orang di antara kita. Kalau dia pengen bawa ganti baju aja, dia tinggal mengarah ke pohon yang seperti buah delima itu, mendekat sama dia lalu terbuka, di situ ada 70 gaun dengan 70 macam motif ya. Dia kalau ingin terpasang di badannya, lalu tertutup. Kalau dia ke situ lagi yang kedua kalinya, ada lagi 70 gaun dan itu beda warna, beda motif dan seterusnya. Setiap saat dia bisa mengganti-ganti pakaian yang dia inginkan. Belum permadaninya yang luar biasa, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan firman Allah SWT dan perbandingan yang ditinggikan, kata Nabi SAW ditinggikan sampai jarak antara langit dan bumi, dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Jadi bukan permadani kayak karpet-karpet kita ini, tapi sudah di luar akal manusia, sudah sangat luar biasa, besar dan luasnya gitu ya. Dan semua kenikmatan dunia, dari makanan enak, minuman enak, ya, kemudian pemandangan yang indah, biologis, semua itu tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Cuman memang di sana jauh lebih indah dan lebih bagus. Ya, makanya dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, nanti ahli surga itu kalau duduk di satu sisi istananya, dia tidak akan alihkan matanya dari tempat itu selama 70 tahun karena indahnya. Dia pun pindahkan matanya ke arah sisi yang lain, itu bukan karena jenuh, tapi karena ingin melihat yang lainnya. 70 tahun dia menikmati satu sisi saja karena indahnya. Kita kan kalau di dunia paling lihat satu sisi itu berapa menit selesai kita jenuh, tapi di surga tidak seperti itu. Kita tidak akan pindah kecuali sudah luar biasa, ya, lewat 70 tahun, itu luar biasa ya. Itu menandakan memang sangat indah, luar biasa surga tersebut. Tentu di sini banyak sekali ya bahasan-bahasan, dan ada yang agak unik ya dari bahasan surga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, di surga itu terdapat sebuah tempat berkumpul ya. Dan itu nanti yang berkumpul para kaum laki-laki, semua ahli surga akan bertemu di sana. Mereka mendatangi tempat tersebut setiap hari Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara, dengan hembusan angin tersebut membuat wajah dan pakaian mereka menjadi bertambah indah dan bertambah tampan. Jadi kalau di dunia kan kita ke salon ya, cukur rambut gitu ya, perawatan misalnya, orang ada perawatan. Di surga nanti setiap hari Jumat laki-laki pada ngumpul, mereka ngobrol tentang masalah dulu di dunia bagaimana, lalu Allah hembusin angin, berubah jadi lebih tampan dan lebih bagus, lebih indah. Lalu pada saat mereka pulang ke istana-istana mereka, mereka menemukan istri mereka pun dalam keadaan semakin mempesona. Dan istri-istri mereka berkata, demi Allah kalian semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Maka para suami pun mengatakan, demi Allah kalian juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbaharui terus menerus ya keindahan-keindahan yang ada di sana dari yang dibutuhkan oleh seseorang. Saya tutup dengan ini di masalah surga, bahwasanya nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang sudah masuk surga, dia akan abadi selamanya. Dan ini luar biasa ya, kepemilikan abadi. Kalau di dunia Bapak Ibu kepemilikannya sementara ya. Misalnya kita punya sertifikat hak milik kendaraan lah atau rumah misalnya ya. Itu sementara. Kalau kita mati jadi warisan. Berapa banyak rumah sekarang yang kita huni itu bekas rumahnya orang dulu, ya kan begitu. Meninggal orangnya dijual oleh waris, pindah tangan, bukan kita yang bangun dan segala macam. Karena pemilikannya sementara. Sebanyak apapun Anda punya sertifikat tanah, Anda punya surat kepemilikan kendaraan dan semua itu cuma sementara. Tapi di akhirat, sekali kita miliki istana itu, sekali kita miliki pasangan hidup itu, sekali kita miliki apapun, kebun-kebun, taman, permadani itu, khalidina fiha, kekal selamanya. Makanya Bapak Ibu temukan semua ayat tentang surga pasti diikuti dengan khalidina fiha, kekal selamanya, kekal itu kepemilikan abadi di sana. Jadi tidak ada sesuatu yang sementara. Dan nikmat terbesar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya adalah nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, Allah pun bertanya kepada ahli surga, apakah sudah cukup nikmat yang aku berikan pada kalian? Mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam surga.
Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala mengangkat hijab atau pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Lalu kemudian mereka pun pertama kali melihat zat Allah yang maha mulia. Zat Allah yang maha mulia. Maka mereka semua serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan wajahmu yang mulia. Lalu Allah pun memperlihatkan zat yang mulia kepada hamba-hambanya pada saat itu. Ya, zatnya yang mulia dalam sehari 2 kali kalau salah dalam riwayat itu. Dan tentu babnya tadi saya bilang ada 30 bab tentang surga, kita tidak bisa bahas semua. Kita belum bahas tentang masalah pelayan-pelayannya, kemudian jenis-jenis makanan dan minumannya, taman-tamannya, sungai-sungainya, masih banyak ya. Dan saya sarankan Bapak Ibu bisa membeli buku ini, insya Allah tidak mahal ini ya, murah. Mungkin harganya sama dengan makan siang Bapak Ibu, kecil bukunya. Yang ditulis oleh Wahid bin Abdussalam Bari, judulnya Rasulullah SAW Cerita Surga Neraka, diterbitkan oleh Pustaka Tazkiyah ya. Kemudian saya tambahkan sedikit dengan neraka. Neraka ini teman-teman bukan hanya sekedar seperti yang kita, oh neraka, siksaan, udah. Sehingga dianggap remeh. Enggak, ini tempat siksaan teman-teman luar biasa. Tempat siksaan yang tidak akan pernah bisa seseorang lolos darinya dan tidak ada negosiasi, tidak ada juga diringankan siksaannya ya. Selama 24 jam. Ini sering kami kasih contoh. Kalau seandainya ada orang teman-teman yang maling di jalan, ditangkap oleh massa, digebukin. Kalau dia sudah mati, pasti saya yakin kita sepakat tidak mungkin digebukin lagi. Karena sudah mati. Kita yakin dia tidak akan rasa sakit. Kan gitu. Dia tidak akan rasa sakit. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di neraka nanti tidak seperti itu, karena tidak ada kematian. Kata Nabi SAW, nanti akan ada malaikat datang yang bisa dilihat oleh seluruh penghuni surga dan penghuni neraka. Lalu malaikat itu memanggil ya, sambil membawa seekor domba seperti domba dan berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, mereka lihat semua. Wahai neraka, mereka melihat semua. Apakah kalian kenal ini? Mereka bilang iya. Itu adalah maut. Lalu Allah pun mengizinkan malaikat itu untuk menyembelih domba itu. Kematian pun dihilangkan selamanya. Lalu kata malaikat tersebut, wahai ahli surga, abadi selamanya di surga, maka mereka makin gembira. Wahai neraka, abadi selama di neraka, maka mereka makin menyesal. Jadi nggak ada kematian. Artinya orang yang disiksa di neraka teman-teman sekalian itu luar biasa. Karena digebukin, dipukul, disiksa 24 jam non-stop. Orang kalau masuk penjara mungkin digebukin 1 jam sudah capek orang yang gebukin, berhenti. Di penjara masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa olahraga, masih bisa sholat, bisa kamar mandi. Di neraka nggak ada. Dan terlalu banyak teman-teman sekalian dalam bab ini, kalau kita mau bahas, ini melihat waktu sudah jam 1:12, saya khawatir teman-teman kantor pada harus masuk kantor kembali ya. Jadi kalau teman-teman baca tentang makanannya mereka, minumannya mereka, sudah cukup riwayat yang menjelaskan sesungguhnya darah dan nanah di neraka itu yang karena mereka luka itu nggak dibersihkan di neraka. Jangan Anda pikir kalau di situ berdarah, kalau kotor dibersihkan neraka, nggak, dibiarin numpuk terus dan itu dijadikan sebagai makanan dan minuman mereka. Wa na'udzubillah, dikenal dengan tinatul khabal, ya. Ini buruk sekali. Dan mereka ahli surga itu uniknya, mereka tidak pernah lapar ahli surga. Jadi makan karena menikmati. Kan kalau kita lapar tuh target kita menghabiskan makanan supaya laparnya hilang. Kalau orang lagi tidak lapar kan dia nikmati. Ahli surga tuh makan bukan karena lapar. Minum juga bukan karena haus sehingga mereka menikmati. Tapi kalau ahli neraka Allah buat mereka lapar dan mereka haus. Mau nggak mau. Mereka lapar dan haus. Nah pada saat mereka lapar dan haus teman-teman sekalian, tangan mereka tertahan, mulut mereka terbuka, dituangkan air panas, dituangkan timah panas, dituangkan darah dan nanah tadi. Dan ini bab-babnya tadinya cukup penuh dengan dalil-dalil yang luar biasa disebutkan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu luar biasa. Mereka nggak mau nolak, nggak bisa. Mau nggak mau. Dan yang paling parah adalah makanan mereka buah zakum. Buah zakum ini kata Nabi SAW, buah di neraka, kalau 1 tetesnya saja diambil dan diteteskan di bumi ini, rusak semua bumi ini. Rusak 1 tetes. Bagaimana buah utuh dimasukkan ke dalam tubuh ahli neraka dan mereka akan menghancurkan, tubuhnya akan hancur dengan buah zakum itu. Ya, ini yang dikenal dengan buah yang paling luar biasa, ya, menyakitkan tentunya. Ya. Dan tentu di sini juga disebutkan tentang bagaimana rantai-rantainya neraka, bagaimana kasarnya para malaikat yang menjaga neraka, bagaimana sakitnya pukulan-pukulan mereka, bagaimana panasnya api mereka, api di neraka itu yang terus berkobar-kobar sampai warnanya hitam kelam.
dan bagaimana histeri ahli neraka menangis sana sini, tapi membuat tidak, itu aja tangisan. Kalau ada satu orang nangis sebelah kita digebukin, kita sudah merasa terganggu dengan tangisan, kita merasa juga tersiksa. Bagaimana kalau sekian juta orang yang disiksa dengan teriakannya, dengan tangisannya, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita pun terganggu dan kita juga jadi siksa. Wa na'udzubillah. Itu luar biasa. Jadi jangan main-main dengan neraka, itu luar biasa bahayanya gitu ya. Dan neraka ini tempat yang sangat luar biasa menyakitkan, maka jangan sampai kita membiarkan diri kita masuk ke dalam neraka itu. Nanti saya sarankan sebagaimana tadi saya bilang teman-teman sekalian, beli buku ini supaya Anda bisa baca ya. Dan Anda bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Dan insya Allah juga Anda bisa mendengarkan, ini kami sudah bedah pada saat kami haji kemarin. Saya bedah buat jemaah haji selama kurang lebih 20 hari itu. Kita haji, kita membedah sampai habis semua ini. Izinkan saya menyampaikan sebagai penutup ini hadis ya, Nabi SAW berhubungan dengan masalah neraka yang perlu kita hati-hati sekali ya. Dikatakan bahwasanya ahli neraka nanti itu akan memohon karena kesakitan sekali, mereka akan memohon kepada Allah memohon kepada penjaga neraka agar meringankan, agar mereka mohon kepada Allah, para penjaga neraka ini malaikat mohon pada Allah diringankan siksa. Ternyata penjaga neraka itu tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tetap disiksa. Habis itu mereka pun minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meringankan mereka. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini, sesungguhnya Allah tidak menjawab mereka seumur bumi. Seumur dunia. Dunia itu miliaran tahun, berarti seperti itu mereka disiksa terus 24 jam non-stop. Dan setelah seumur dunia pun Allah menjawab mereka, mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, terhinalah kalian di dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Maka pada saat itu mereka pun menyesal dan tidak bisa lagi punya harapan, karena Allah pun yang punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, itu juga tidak mengasihi mereka lagi. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka ya merintih ya, dan mereka sambil tarik nafas dan mengeluarkan, mereka merintih kesakitan dan keluar dari tempat air mata mereka darah ya, pengganti air mata, dan air mata mereka memenuhi tempat-tempat di neraka mereka sampai kalau mau dijalankan kapal di atasnya maka bisa kapal itu berjalan di atasnya. Ini luar biasa ya. Dan sekian banyak wa na'udzubillah sisa-sisa di neraka yang saya bilang tadi mungkin tidak bisa kita sampaikan semua, bisa dibeli bukunya insya Allah.